warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTSN Falah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis yang mengambil tema dengan judul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku untuk materi Al-Quran Hadis kelas 7. Untuk yang pertama terkait dengan pengertian Al-Quran, ada pengertian Al-Quran secara bahasa dan ada Al-Quran secara istilah. Untuk cara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qara'a yang berarti membaca. Untuk pengertian secara istilah adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Itu adalah pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya untuk pengertian hadis ada secara bahasa dan juga secara istilah. Untuk bahasa, pengertian hadis secara bahasa adalah artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan atau cerita. Secara istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pengertian dari hadis. Untuk selanjutnya, kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang pertama dan utama yang menyangkut aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, seperti yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Kalau kita amati dalam ayat tersebut ada lafaz atiullah, yang mana lafaz atiullah ini adalah perintah yang pertama dari antara perintah-perintah untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemerintah. Ini taat kepada Allah menepati yang pertama, berarti Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan yang utama. Terus selanjutnya adalah kedudukan hadis. Kedudukan hadis adalah sebagai sumber hukum yang kedua yang menjelaskan dan menguraikan Al-Quran yang masih bersifat global. Adapun dalilnya sama dengan tadi kedudukan Al-Quran, tapi kalau kita analisa ini adalah yang menerangkan bahwasanya hadis menjadi sumber hukum yang kedua adalah penempatan kata perintah mentaati kepada Nabi jatuh setelah mentaati kepada Allah, taat kepada Allah. Berarti hadis bisa disimpulkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Terus selanjutnya fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran ada banyak sekali, ini kami hanya mendapatkan 5. Nanti tugas kalian adalah mencari sendiri fungsi-fungsi Al-Quran dari sumber bahan yang lain, yang nanti bisa kita simpulkan bersama-sama. Itu yang pertama, fungsi Al-Quran adalah satu, sebagai petunjuk umat manusia. Dalilnya adalah ayat syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas. Nah, di situ ada lafaz yang bunyi hudan. Artinya adalah petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sesuai dengan ayat nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang ketiga adalah sumber pokok agama Islam. Nah, seperti tadi ayat surat An-Nisa ayat 59, di situ perintah mentaati Allah menempati perintah yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Jadi bisa disimpulkan Al-Quran berfungsi sebagai sumber pokok agama Islam yang pertama dan yang utama. Yang keempat selanjutnya adalah sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Sesuai dengan ayat Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Di situ ada ayat yang berbunyi, lafaz yang berbunyi Al-Furqan. Ini maksudnya adalah sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang 5, sebagai obat dari segala macam penyakit baik jasmani maupun ruhani. Sesuai dengan ayat
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Nah, di situ ada yang menandakan obat segala macam penyakit, ada lafaz shifaa'un lima fis sudur. Nah, tentunya masih banyak lagi fungsi-fungsi dalam Al-Quran. Nanti tugas kalian adalah mencari fungsi-fungsi Al-Quran yang lain bersumber dari buku atau sumber-sumber yang lain yang relevan. Selanjutnya adalah fungsi dari hadis. Seperti kita ketahui bahwasanya hadis adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsinya satu, memperjelas kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran masih bersifat global, mujmal, ini diterangkan, diperjelas dalam suatu hadis seperti hadis yang menerangkan tentang perintah wudhu ketika akan melaksanakan sholat. Hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawadda. Hadis tersebut menjelaskan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 6, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhir, yang menerangkan bahwa ketika akan sholat diperintahkan untuk berwudu. Dijelaskan lagi dalam hadis untuk menguatkan bahwasanya dengan perintah yang sama adalah berwudu untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah menafsirkan isi Al-Quran atau menjelaskan dari isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Seperti ada ayat tentang orang-orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Maksud potong tangannya itu mulai dari apa sampai mana? Apakah jari-jari, apakah pergelangan tangan, atau sampai pundak atau bagaimana? Diterangkan dalam hadis Utiya bisarikin Uti ayaduhu min mafsilil kahfi. Nah, ini hadis tersebut menjelaskan tentang cara atau teknis hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Di Al-Quran hanya bersifat umum, hanya orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Ditafsirkan dalam hadis pemotong tangannya itu dari mafsilil kahfi atau pergelangan tangan. Yang ketiga adalah memberi kepastian hukum yang belum diterangkan dalam Al-Quran, seperti kewajiban dalam zakat fitrah. Nah, dalam Al-Quran hanya menerangkan tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat fitrah. Untuk apa? Kewajiban untuk membayar zakat. Hadis ini menjelaskan tentang teknis cara mengeluarkan zakat fitrah yang belum diterangkan di dalam Al-Quran untuk memberikan kepastian hukum yang nanti akan dilaksanakan oleh umat Islam. Terus selanjutnya adalah mengganti ketetapan hukum yang terdahulu seperti hadis la wasiyata li warisin. Hadis tersebut menasah dari Quran Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, hadis itu adalah menasah atau meralat ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Itu adalah fungsi dari hadis, yaitu yang pertama memperjelaskan dengan Al-Quran, kedua menafsirkan isi Al-Quran, tiga memberi kepastian hukum yang belum diterangkan dalam Al-Quran, empat mengganti ketetapan hukum yang terdahulu. Nah, ini nanti tugas dari siswa adalah diminta melengkapi fungsi Al-Quran dan hadis yang belum dijelaskan melalui sumber yang lain. Ada banyak sekali fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis. Nanti tugas kalian adalah mencari dari sumber-sumber yang lain untuk melengkapi yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.